Bayangkan, seorang lelaki berdiri di pinggir jalan berlumpur, pakaiannya lusuh, tangannya kasar, tak ada yang menoleh, tak ada yang peduli. Orang-orang melewatinya sambil menutup hidung, sebagian bahkan menertawakannya. Di mata manusia, ia bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan pejabat, bukan orang kaya. Namun, di langit namanya membuat malaikat terdiam. Lelaki ini hidup sederhana. Ia bekerja kasar dari pagi hingga senja. Sering ditipu, sering diperas, sering dizalimi. Upahnya dipotong, haknya diambil. Dan setiap kali ia menuntut keadilan, jawaban yang ia terima hanya satu. Diam, kamu tidak punya kuasa. Ia pulang dengan perut lapar. Anaknya menangis, istrinya hanya bisa menunduk. Dan dunia seolah sepakat untuk menindihnya. Namun lelaki ini punya satu hal yang tidak pernah disentuh dunia, yaitu doanya. Setiap malam saat manusia terlelap, saat lampu-lampu kota padam, ia bangun dalam sunyi, bukan untuk mengutuk, bukan untuk membalas. Ia hanya mengangkat tangannya dengan suara bergetar, "Ya Allah, aku lemah. Jika aku hina di mata manusia, jangan hinakan aku di sisimu. Jika aku diambil, aku serahkan keadilan itu sepenuhnya kepadamu." Ia tidak menyebut nama, tidak menyusun dendam, tidak berteriak, ia hanya menangis. Dan pada saat itulah, para malaikat gemetar. Rasulullah bersabda, "Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dan Allah." Bayangkan, doa itu naik tanpa hijab, tanpa antrean, tanpa penolakan. Sementara manusia menertawakannya di bumi, langit sedang bersiap menjawab. Hari demi hari berlalu. Orang yang menzaliminya hidup tenang, hartanya bertambah, kekuasaannya kuat, ia mengira aman. Sampai satu malam, dadanya sesak tanpa sebab, usahanya mulai runtuh perlahan, kepercayaannya hilang. Satu demi satu, nikmat dicabut tanpa suara. Ia mencari sebab kemana-mana. Tabib tak menemukan penyakit, penasihat tak menemukan solusi, karena penyebabnya bukan di bumi. Doa orang yang dulu ia remehkan telah sampai ke langit. Dan ketika keputusan Allah turun, tidak ada yang bisa menahannya. Bukan karena lelaki itu kuat, bukan karena ia punya pengaruh, tapi karena ia tidak membalas kezaliman dengan kezaliman. Ia menyerahkan semuanya kepada Allah. Di hari itu orang-orang baru sadar bahwa yang mereka tertawakan selama ini adalah hamba yang doanya membuat malaikat takut. Karena malaikat tahu, jika doa itu sudah naik, maka keputusan Allah hanya tinggal menunggu waktu. Jika kisah ini mengguncang hatimu, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, lindungilah aku dari menzalimi dan dizalimi." Dan bagikan, agar lebih banyak jiwa sadar sebelum doa orang yang terzalimi benar-benar mengetuk pintu langit.